Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisarah. Kemudian teman saya Gugun Rosena, Khairuddin Mukhtar, dan PJ Immanuel Ananda Sitompul. Kami dari kelas Sikor C 2019, mata kuliah teori dan metode latihan. Di sini kami akan membahas ulang tentang komponen kondisi fisik. Yuk kita mulai dari pengertian kondisi fisik. Saya ingin menerangkan atau memberitahu yang saya tahu tentang pengertian kondisi fisik. Kondisi fisik itu berasal dari kata condition atau bahasa Latin yang berarti keadaan, sedangkan secara definitif kondisi menurut para ahli yaitu keadaan fisik dan psikis serta kesimpanan seorang atlet terhadap tuntutan khusus suatu cabang olahraga. Beberapa ahli mengemukakan batasan tentang pengertian kondisi fisik. Menurut John dan Krempel, para ahli, kondisi fisik itu dapat dibedakan atas pengertian sempit dan luas. Dalam arti sempit, kondisi merupakan keadaan yang meliputi faktor kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Sedangkan dalam arti luas, ketiga faktor di atas ditambahkan dengan faktor kelentukan. Teman-teman, jika ada yang ingin menambahi, boleh. Nah, komponen kondisi fisik yang kita pelajari sebelumnya itu ada 10. Yang pertama, daya tahan atau endurance. Daya tahan ini artinya suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan aktivitas fisik dalam waktu yang relatif lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Menurut ahli, waktu yang diperlukan relatif lama itu minimal 6 menit. Kemudian ada jenis daya tahan. Yang pertama ada daya tahan kardiovaskular, yaitu daya tahan pembuluh darah. Yang kedua ada daya tahan otot, kemudian daya tahan anaerob. Daya tahan anaerob ini hanya memerlukan batas waktu hanya 1-3 menit. Kemudian yang terakhir ada daya tahan aerob atau daya tahan yang membutuhkan oksigen. Yang kedua itu ada kekuatan atau strength. Kekuatan ini bisa diartikan kemampuan seseorang untuk mengangkat beban yang berat. Yang ketiga ada kecepatan. Kecepatan itu kemampuan seseorang untuk menempuh jarak secepat-cepatnya. Nah, latihan kecepatan ini ada lari 10-50 meter. Tidak boleh lebih dari 60 meter. Kemudian lari itu ada beberapa kategori. Ada acceleration running atau lari percepatan. Lari acceleration running ini larinya makin lama makin cepat dan makin meningkat. Batas waktu masih maksimalnya 1 menit untuk 400 meter. Lalu ada interval sprint. Interval sprint ini latihan yang dilakukan dengan diselingi istirahat. Istirahatnya itu harus pulih, baru boleh melanjutkan latihannya itu. Lalu ada deceleration running, lari yang menurunkan kecepatan. Contohnya itu lari dengan maksimal, kemudian menurunkan kecepatan dengan jarak pendek. Lalu ada uphill. Uphill ini lari menanjak secepat mungkin. Itu gunanya untuk meningkatkan power dan daya ledak kaki. Kemudian ada downhill, lari menurun. Yang keempat ada kelentukan. Artinya kelentukan ini kemampuan seseorang dalam melakukan persendian seluas-luasnya, semaksimal mungkin. Nah, contoh
latihan kelentukan itu kan seperti peregangan atau stretching. Ada yang dinamakan dengan peregangan dinamis, peregangan statis, peregangan pasif, kemudian peregangan proprioceptif muscular. Lalu yang selanjutnya ada agility. Pengertian dari agility ini sendiri itu kan kelincahan. Artinya itu kemampuan seseorang bergerak dengan cepat sambil merubah arah tanpa kehilangan keseimbangan. Contoh latihannya itu bisa shuttle run, maju mundur, kiri kanan, atau bisa juga lari tapi sesuai kita, misalnya nunjuk ke kanan, ke kiri gitu. Kemudian ada explosion power, daya ledak juga, cuman daya ledak kuat yang cepat. Explosion power ini gabungan antara kecepatan dengan kekuatan. Kemudian ada yang namanya reaksi. Kemudian ada yang namanya koordinasi. Artinya dari koordinasi ini kemampuan seseorang menggabungkan beberapa gerakan, minimal 2 gerakan, menjadi suatu rangkaian gerak yang terintegrasi. Di dalam koordinasi juga dibutuhkan kecepatan. Lalu ada balance. Balance ini kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisi normal. Cara ngelatihnya bisa berdiri dengan satu kaki, bisa dengan alat bola yang seperti bulan, setengah bulan gitu, yang ada di tempat gym. Yang terakhir itu ada akurasi atau ketepatan. Bisa juga dibilang dengan feeling. Saya akan menambahkan sedikit bagian dari materi kondisi fisik, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi fisik, yaitu yang pertama umur. Setiap tingkatan umur mempunyai keuntungan sendiri. Kebugaran jasmani juga dapat ditingkatkan pada hampir semua usia. Pada daya tahan kardiovaskular ditemukan sejak usia anak-anak sampai sekitar umur 20 tahun. Daya tahan kardiovaskular akan meningkat dan akan mencapai maksimal pada saat usia 20-30 tahun. Daya tahan tersebut akan makin menurun sejalan dengan bertambahnya usia. Nah, yang kedua adalah jenis kelamin. Kebugaran jasmani antara pria dan wanita berbeda karena adanya perbedaan ukuran tubuh yang terjadi setelah masa pubertas. Daya tahan kardiovaskular pada usia anak-anak antara pria dan wanita tidak berbeda jauh, tetapi setelah masa pubertas terdapat perbedaan. Dan yang ketiga adalah genetik. Daya tahan kardiovaskular dipengaruhi oleh faktor genetik, yakni sifat yang ada dalam tubuh seseorang dari sejak lahir. Yang keempat adalah kegiatan fisik. Kegiatan fisik sangat mempengaruhi semua komponen kebugaran jasmani. Latihan bersifat aerobik yang dilakukan secara teratur akan meningkatkan daya tahan kardiovaskular dan dapat mengurangi lemak tubuh. Dengan melakukan kegiatan fisik yang baik dan benar, berarti tubuh dipacu untuk menjalankan fungsinya. Dan yang kelima adalah kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok terutama berpengaruh terhadap daya tahan kardiovaskular. Pada asap tembakau terdapat 4 karbon monoksida CO.
Daya ikat CO dapat pada hemoglobin sebesar 200 sampai 300 kali lebih kuat daripada oksigen. Dan yang keenam adalah faktor lain. Faktor lain yaitu yang mempengaruhi diantaranya berikutnya adalah faktor makanan dan gizi. Makanan dan gizi sangat diperlukan bagi tubuh untuk memproses pertumbuhan, pengertian sel tubuh yang rusak atau mempertahankan kondisi tubuh dan untuk menunjang aktivitas fisik. Kebutuhan gizi tiap orang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu ringannya aktivitas, usia, dan jenis kelamin, dan lain-lain. Berikutnya adalah faktor tidur dan istirahat. Tubuh manusia tersusun atas organ, jaringan, dan sel yang memiliki kemampuan kerja terbatas. Seseorang tak mungkin mampu bekerja terus-menerus sepanjang hari tanpa berhenti. Kelelahan adalah salah satu indikator keterbatasan fungsi tubuh manusia. Untuk itu, istirahat sangat diperlukan untuk tubuh memiliki kesehatan, melakukan pemulihan sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Nah, yang berikutnya adalah faktor kebiasaan hidup sehat. Agar kesegaran jasmani tetap terjaga, maka tidak akan terlepas dari pola hidup yang sehat yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara membiasakan memakan makanan yang bersih, selalu menjaga kebersihan pribadi, istirahat yang cukup, menghindari kebiasaan minum obat kecuali atas anjuran dokter. Berikutnya adalah faktor lingkungan. Lingkungan adalah tempat di mana seseorang tinggal dalam waktu lama. Dalam hal ini tentunya menyangkut lingkungan fisik serta sosial ekonomi. Kondisi lingkungan, pekerjaan, kebiasaan hidup sehari-hari, keadaan ekonomi, semua ini akan dapat berpengaruh terhadap kesegaran jasmani seseorang. Yang kelima adalah faktor latihan dan olahraga. Faktor latihan dan olahraga punya pengaruh yang besar terhadap peningkatan dan keperluannya dengan memperoleh kesegaran jasmani daripadanya disebut terlatih. Sebaliknya, seseorang yang membiarkan otot lemas tergantung dan beberapa dalam kondisi fisik yang buruk disebut tak terlatih. Mungkin demikian. Baik, saya akan menambahkan tentang kondisi fisik, yaitu tujuan latihan kondisi fisik. Menurut Arsono tahun 1988 menjelaskan tentang tujuan latihan serta sasaran latihan, yaitu untuk membantu atlet dalam meningkatkan keterampilan dan prestasinya semaksimal mungkin. Kualitas latihan fisik dan kegiatan olahraga tidak tergantung dari satu faktor saja, melainkan dari bermacam-macam faktor yang tidak kalah pentingnya dalam mencapai kebugaran jasmani dan prestasi olahraga. Selain kemampuan, bakat dan motivasi atlet itu sendiri juga pengetahuan dan kepribadian pelatih, fasilitas dan peralatan, penemuan dari ilmu yang membantu dalam pertandingan pompa 19 tahun 90. Latihan fisik dan kegiatan olahraga merupakan aktivitas yang sistematis dalam waktu yang lama, ditingkatkan secara progresif dan individual, yang mengarahkan pada ciri-ciri fungsi fisiologik dan psikologik manusia untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dari hal tersebut terungkap fakta bahwa proses mencapai jenjang-jenjang kemampuan dan prestasi puncak memerlukan waktu yang panjang dan perjuangan yang berat, sesuai dengan tuntutan cabang olahraga yang ditekuni oleh mencapai suatu standar yang telah ditentukan menurut Astad dan Rodal tahun
1986. Latihan yang sistematis adalah latihan yang terencana, terjadwal, terpola, dan metodis. Terencana adalah sesuatu latihan yang dirancangkan sebelum yang tidak dibuat secara tiba-tiba. Terjadwal adalah latihan yang dilakukan dalam waktu yang sudah ditetapkan secara teratur, reguler, dan memperhatikan kerapatannya. Terpola adalah tersusun dengan rapi dan tertib. Metodis adalah menggunakan cara-cara tertentu. Baik, terima kasih. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.